Yos, bocoran terbaru chapter 22 Boruto 2 Blue Forte udah muncul satu panel resminya tuh nakama. Siapa sangka ya kemunculan Jura dari Sumeyaka ini langsung ke arah Sarada cuy. Sebelumnya, apa yang diramalkan Kashin Koji melalui Ten Direction Jipo miliknya itu terlalu melihat kemungkinan singularitas takdir yang selalu aja sama. Boruto pasti akan mati di tangan Jura kan? Tapi apakah orang yang menebas Matsuri kemarin itu adalah Bunshin dari Boruto aja tuh? Dan Boruto asli sudah berada di samping Sarada memperkirakan kemunculan Jura. Nah, keadaan ini jelas makin mencekam. Dari pihak Shinju, Jura sendiri seharusnya mengincar Togedama Ryu sendiri. Mungkin Jura juga sangat kesal ya karena dua anggotanya itu dikalahkan seperti itu, Matsuri dan juga Ryu tadi. Apakah kemunculan ini nanti berkaitan dengan Hidari yang akan ngebuat plot twist pula kemunculannya? Nah, dari sini kita akan coba breakdown nih dari satu panel resminya di chapter terbarunya ini. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain di hati untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex serta manga lain, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction ya, sementara Sonai Odyssey untuk anime, manga dan juga manhwa lainnya dalam versi bahasa Inggris. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita mulai masuk ke pembahasannya. Sekarang ini nakama, saat kabar angin mulai menyebar bahwa chapter terbaru dari Boruto 2 Blue Forte akan segera rilis ya pada tanggal 20 bulan ini, segalanya kian menarik lagi kan. Satu hal yang pasti, tidak akan ada waktu untuk bernafas lagi nih Boruto Kashin Koji ketika menghadapi para ego Jube. Semuanya pasti jelas tegang tuh. Pertarungan besar yang terjadi di chapter sebenarnya berlanjut dengan kecepatan luar biasa tuh. Semua mata kini harusnya tertuju pada kemungkinan sosok baru yang menggetarkan tersebut, ego Jubi Jura, sang pembawa malapetaka yang akhirnya turun ke medan tempur di Sunagakure. Itu target pertama tak lain adalah Mitsuki, Sarada dan juga Boruto kan. Ya mungkin sekarang ini secara spesifiknya adalah Sarada. Boruto mungkin malah melindunginya nih. Kayak yang penuh dengan keyakinan ini, Jura itu seolah mengolok-olok kekuatan dari beberapa anggota tim 7. Bisa aja kan semua ini terjadi. Yang jelas dari satu panel kemunculannya, dia muncul dan orang pertama yang juga merasakan kehadirannya adalah Mitsuki cuy. Dia bakal melihatnya loh. Membandingkan dirinya sendiri yang ibarat bagaimana sosok ego Jubi yang luar biasa kuat itu, Mitsuki tak lebih dari seekor ular nih. Kalimat itu terasa seperti peringatan sekaligus informasi bahwa dari apa yang kita lihat bagaimana Jura sendiri tuh mengalahkan Boruto beberapa chapter ke belakang sekarang itu, segala emang serasa lebih mengerikan lagi. Kisah ini akan benar-benar memperlihatkan bagaimana kengerian secara lebih lanjut lagi tentang kekuatan dari inkarnasi Jubi itu sendiri. Kita tahu bahwa Jura muncul dengan cara yang sangat mirip dengan kemunculan Code sebelumnya, seolah keluar dari salah satu luka di dimensi Tentel itu sendiri. Kemunculan Jura terasa lebih berbahaya ya karena tidak ada seorang pun yang benar-benar siap di sana. Bahkan Mitsuki yang dikenal sebagai salah satu ninja sensorik terbaik tuh hanya bisa bereaksi sepersekian detik sebelum semuanya itu meledak. Sayangnya ya situasi di medan tempur sedang kacau balonnya. Yudo si ninja sensorik utama itu sudah tewas ya yang dianggap Kashin Koji seperti itu. Sarada tidak sadarkan diri setelah memaksakan penggunaan Mangekyo Sharingan matahari miliknya. Kawaki pun juga berada dalam posisi sangat rawan dan dia tampaknya juga belum melihat secara langsung kejadian tersebut. Hanya Mitsuki di sini yang masih berdiri menghadapi ancaman baru itu sendiri. Kemunculan Jura memang berada pada area Sarada, Mitsuki area Yodo. Sementara di area lain tuh Boruto memang sedang menyelamatkan Konohamaru kan. Padahal Mitsuki selama time skip 3 tahunan ini telah berkembang sangat pesat. Ya bukan lagi sekedar klon Orochimaru aja. Bahkan Orochimaru sendiri tuh pernah berkata jika Mitsuki dalam mode Sage sudah melampaui kekuatannya. Tapi ya walaupun level Mitsuki sekarang luar biasa, jelas Jura itu berada di level yang berbeda
berbeda. Ya cukup kuat membuat Go terlihat seperti anak kecil. Bahkan Kashin Koji yang sangat rasional pernah berkata bahwa siapapun yang menyerang Jura akan berakhir akan mati pula. Termasuk Daemon, salah satu karakter yang bahkan belum pernah bertarung dengan kekuatan penuhnya kan. Karena beberapa chapter ke belakang itu memang ada ramai informasi bahwa Daemon akan bertempur dengan Jura. Realitanya sekarang kejadian tersebut belumlah berlangsung. Tapi jika itu terjadi bakalan seru banget tuh. Apakah ramalan Kashin Koji selalu benar? Ya kita nantikan ke depannya. Jura memang adalah ancaman mutlak. Meskipun Mitsuki mungkin tahu betapa bahayanya Jura itu, area yang emosional bisa aja bertindak gegabah kan. Setelah melihat Yodo, orang yang ia sayangi, tewas di depan matanya, tak mustahil jika ia menyerang dengan emosi itu. Bukan logika aja nih, situasi ini jelas menempatkan Mitsuki dalam posisi sulit. Haruskah ia ngebantu Araya atau melindungi Sarada yang sedang tak berdaya setelah penggunaan Mangekyo Sharingan-nya? Terlebih Sarada sepertinya memang benar ya, itu menjadi target utama dari pohon Shinju ini. Nah, namun yang paling mengganggu itu bukanlah itu aja. Dalam cuplikan promo chapter yang bocor itu, satu hal yang mencolok, tidak ada Boruto di tempat itu. Bukan berarti Jura itu berhenti mengejarnya nih. Sebaliknya ini tampaknya adalah bagian dari rencana cerdasnya. Daripada ngebuang waktu mengejar Boruto, Jura memilih memancingnya keluar dari tempatnya itu. Ia tahu satu kelemahan terbesar Boruto adalah ikatan emosionalnya. Jika kita melihat ke belakang, setiap kali seorang dalam bahaya, Sarada, Himawari, bahkan Konohamaru, memang jelas ya Boruto selalu muncul untuk menyelamatkannya. Sekali lagi dan itu selalu berulang. Mungkin hanya kebetulan saja, 2 kali mungkin mencurigakan, tetapi 3 kali pola itu selalu sama. Jura sudah menyadari hal tersebut dan dia melihat betul bagaimana Boruto menyelamatkan Konohamaru dari Matsuri. Sebagai makhluk yang sangat cerdas dan penuh perhitungan, sang villain Ego Jubi itu sendiri, dia akan menggunakan pola itu untuk menjebak Boruto kan. Di kisah dunia shinobi, setiap ninja itu memang punya gerakan-gerakan kecil atau kebiasaan yang bisa mengungkapkan niat mereka. Tapi yang membedakan Jorin dari Genin adalah kemampuan menyembunyikan tanda-tanda tersebut. Boruto itu meskipun hebat ya dalam pertempuran, belum sepenuhnya bisa menyembunyikan pola-pola perilakunya. Nah, Jura jelas melihatnya di sana. Kelemahan Boruto bukan tekniknya tetapi dengan hati emosionalnya pula. Disinilah Kashin Koji itu sudah mencoba mengubah cara pandang Boruto nih. Baginya dunia tidak punya tempat untuk pahlawan sentimental, tapi Boruto terlalu terikat dengan teman-temannya kan. Dan sekarang kelemahan itu akan dimanfaatkan oleh si Jura itu sendiri. Kita ingat betul dalam taktik perang ya, titik lemah manusia yang bisa dijadikan alat kendali itu adalah sebuah teknik emosionalnya. Setiap orang punya armor untuk melindungi diri dari perubahan, tapi semua armor jelas punya celah ya. Begitu Jura menemukannya, dia jelas bisa mengendalikannya di sana. Boruto, seorang shinobi muda itu sangat semangatnya itu besar banget. Kini malah dihadapkan pada tantangan terbesarnya untuk menghadapi Ego Jubi. Nah, sementara Kashin Koji yang awalnya percaya pada Boruto adalah kunci segalanya, tapi untuk menjadi kunci yang tepat nih, Kashin Koji malah ditinggalkan dalam gua tersebut ketika Boruto lebih memilih membantu dari gurunya sendiri, Konohamaru. Nah, di sini saat semuanya mulai memanas sih, terlihat jelas bahwa Kashin Koji sebenarnya sudah merancang semuanya jauh-jauh hari. Ia tahu kelemahan terbesar Boruto adalah keinginan melindungi teman-temannya itu. Itulah celah yang sekarang sedang dimanfaatkan sang Ego Jubi tersebut kan. Koji tak lagi bimbing Boruto dengan kelembutan ala Jiraiya, tapi dengan cara keras yang diperlukan demi kelangsungan dunia shinobi. Kita ingat Jura bukanlah musuh kuat biasa. Dia cerdas, tenang, dan juga kemampuan-kemampuan luar biasanya itu tercipta dan didapati dari Jubi ekor 10. Nah, itu adalah salah satu senjata menakutkan dari Kaguya di masa lalu. Ya lu bayangin aja cuy, jika senjata itu terkompresi oleh sosok yang humanoid seperti Jura itu, jelas ya kekuatannya itu sangatlah luar biasa. Di sisi yang berlawanan itu, Sarada yang sedang tak sadarkan diri itu menambahkan tekanan pada Mitsuki. Dia harus melindungi apa yang harus dilindungi. Nah, dengan keadaan Sage modenya tersebut yang masih tersisa cakra tersedikit tersebut itu, apakah malah dia akan bertempur menghadapi Jura? Panel 1 chapter ini yang sudah rilis di website resminya Naruto Official itu membuat kita itu semakin bertanya-tanya. Awal kedepannya di chapter 22 ini nanti akan terjadi pertempuran besar-besaran nih. Jura sendiri akan memancing Boruto untuk datang dengan cara mengalahkan beberapa anggota shinobi Konoha dan juga Sunagakure. Nah, mungkin salah satu shinobi yang benar-benar akan melawan dengan sing itu hanyalah Mitsuki. Sebelum itu pun harusnya Boruto juga sudah merasakan kekuatan dari Jura yang muncul sendiri dan bagaimana reaksi dari Mitsuki menghadapinya. Mungkin Mitsuki akan sekarat dan sejak saat itulah Boruto sendiri itu akan datang membantunya. Nah, itulah yang mungkin menarik di chapter kedepannya. Mungkin akan terjadi di chapter kedepannya.
Karena ingat ya nakama, ada banyak desas-desus yang mengungkapkan bagaimana Jogan bangkit itu ada yang terkait dengan Jura loh. Kenapa? Karena saat Boruto itu mati nanti, kebangkitan dari teknik mata suci tersebut itu akan ada di alam bawah sadarnya. Dan dengan keadaan Jura sendiri di Sunagakure, itu akan memicu kemunculan mata suci tersebut. Ingat ya, satu panel kala itu ketika Jogan bangkit sebelum time skip itu di mana? Ya benar sekali, itu juga ada di Sunagakure kan? Itu ketika bersama dengan Shinki dan berhadapan dengan Urashige. Nah sekarang ini Shinki yang sempat menjadi Ego Jubi Ryu sendiri dan Togedama berhasil didapatkan, lalu muncullah Jura. Bagaimana jika benar pemancingan Jura itu berhasil ketika dia membasmi teman-teman Boruto dan Boruto muncul di sana? Di saat itulah Boruto bertarung sengit melawan Jura. Namun sayangnya dia kalah pada pertempuran tersebut dan itu ngebuatnya sekarat dan akhirnya itu pingsan. Mungkin di saat itulah entitas-entitas besar yang ada dalam dirinya itu bangkit secara perlahan. Mungkin itu adalah karmanya, mungkin adalah Momoshiki, atau bahkan Jogan yang kita nantikan tadi. Itulah kenapa segala kemungkinan itu bakalan menjadi menarik di chapter-chapter mendatangnya. Nah nanti kalau kita sudah dapatkan secara full lengkap resminya ya, kita akan berikan hipotesa selanjutnya. Sepakat nakama? Jadi kalau mau disimpulkan bahwa pertarungan makin intens ini di chapter 22 itu segalanya kian seru lagi. Boruto 2 Blue Vortex chapter ini akan menampilkan bagaimana amukan dari Jura sendiri ketika berhadapan dengan rekan-rekan Boruto. Mitsuki adalah salah satunya ketika Sarada itu pingsan di tempat tersebut. Sementara itu Boruto sendiri harusnya cepat-cepat menyadari dan akan datang pula untuk membantu pertarungan itu. Nah di sanalah peran dari Kashin, Koji, Eida akan melihat bagaimana bala bantuan sendiri mungkin akan berdatangan nih. Chapter 22 mendatang dan juga seterusnya sangat memungkinkan nih entitas besar yang ada dalam diri Boruto akan muncul sekali lagi, karena ini sudah berhadapan dengan Ego Jubi Jura ya, Momoshiki nakama. Kalian sudah excited menantikan sang Otsutsuki itu kembali? Stay tune, oke? Jadi itulah tadi ya nakama bahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah Boruto 2 Blue Vortex ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.